Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Inyong Nia. Kali ini Inyong di edisi Serba Tani akan membahas mengendalikan rontok pada tanaman cabai. Petani cabai pasti akan bingung dan panik ketika melihat tanaman cabai yang sudah dibudidayakannya banyak mengalami kerontokan, terutama pada bagian bunga dan buah. Peristiwa rontoknya buah cabai sebelum panen, baik dalam frekuensi sedikit ataupun banyak, tentu saja akan sangat mengkhawatirkan. Kerontokan bunga dan buah cabai dapat terjadi baik pada saat peralihan dari reproduktif bunga menuju buah, pada saat buahnya pentil, atau pada saat buah cabai tersebut sudah dewasa dan siap panen. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan tanaman cabai mengalami kerontokan. Pertama, tanaman cabai kekurangan unsur hara. Unsur hara makro seperti kalsium, nitrogen, kalium, magnesium, dan fosfor sangat penting dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai. Kalsium dan kalium digunakan oleh tanaman untuk membantu merangsang pembentukan organ tanaman, baik itu akar, batang, daun, dan buah. Unsur magnesium sangat penting bagi komponen enzimatis dan perombakan beberapa kegiatan anabolisme saat tanaman melakukan fotosintesis, serta unsur nitrogen dan fosfor yang digunakan untuk membantu mencegah supaya tanaman tidak mengalami kerontokan, nekrosis, dan klorosis. Jika tanaman cabai kekurangan atau mengalami defisiensi kelima unsur hara penting tersebut, maka salah satu gejalanya adalah tanaman cabai, baik pada organ daun, bunga, dan buahnya seringkali mengalami kerontokan secara massal atau besar-besaran. 2. Cabai ditanam di dekat tanaman yang terinfeksi virus atau penyakit tanaman. Beberapa jenis virus yang sering menyerang tanaman cabai adalah virus kuning, virus Gemini, dan beberapa virus lain seperti cucumber mosaic virus juga turut berperan dalam memicu buah cabai mengalami kerusakan dan kerontokan. Selain itu, lalat buah juga bisa menjadi parasit pada buah cabai dan seringkali menjadikan buah cabai yang telah matang terinfeksi olehnya. Akibatnya buah cabai menjadi busuk dan kemudian rontok. 3. Tanaman cabai kelebihan air. Perlu diketahui bahwa tanaman cabai hanya membutuhkan kondisi lahan dengan kelembaban yang cukup. Artinya jumlah airnya tidak berlebih dan juga tidak kurang. Banyaknya air yang terkandung di dalam tanah dapat memicu tanaman mengalami hidrasi atau kelebihan air. 4. Tanaman cabai kekurangan air. Pada kondisi kritis atau kekurangan cairan, tanaman cabai akan mudah mengalami stres sehingga pertumbuhan dan perkembangan tanaman menjadi terhambat. Jika hal ini dibiarkan dalam waktu yang lama, tentu akan berdampak pada kegagalan panen karena buah cabai menjadi kurang sehat dan mudah terserang penyakit. 5. Curah hujan yang tinggi. Tangkai buah cabai sangat sensitif dengan curah hujan yang tinggi. Jika cahaya kurang dan jumlah air berlebih pada tanaman, maka tangkai buah cabai yang sudah tua akan mudah membusuk. Untuk mencegah kerontokan bunga dan buah tersebut terjadi, maka ada beberapa hal yang perlu diterapkan ketika melakukan pemeliharaan tanaman cabai. Berikut diantaranya. Sebisa mungkin menghindari penanaman cabai yang berdekatan dengan tanaman palawija. Ini karena tanaman palawija biasanya rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Menghindari penyiraman tanaman atau penggenangan lahan secara berlebih. Intensitas air di dalam tanah yang berlebih tidak bagus untuk tanaman cabai. Selain membuat akar berpeluang untuk rusak atau sel-selnya mati, juga akan mempengaruhi dalam proses penentuan buahnya.
Memberikan pupuk dasar berupa pupuk kandang atau pupuk kompos pada tanaman cabai yang baru ditanam. Selanjutnya, dapat diberikan pupuk tambahan yang berbahan dasar magnesium, kalsium, nitrogen, fosfor, dan kalium untuk mencegah daun, bunga, dan buah cabai mengalami kerontokan massal dan membahayakan bagi tanaman. Memastikan bahwa tanaman cabai mendapat cahaya matahari sepanjang hari. Cahaya matahari penting untuk fotosintesis tanaman cabai. Melakukan pengontrolan dan pencegahan terhadap populasi hama. Penanganan buah cabai yang terserang penyakit hama, penyakit atau virus dapat menggunakan pestisida hayati atau pembuangan buah yang terserang dari pohonnya. Nah, sahabat Inyong Serba Tani, sekarang pasti sudah tahu kan penyebab dari kerontokan pada tanaman cabai dan cara mengatasinya? Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat Inyong Serba Tani di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya untuk mendukung channel ini lebih berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.